Tuhan, aku ingin mudik. Tuhan, bantulah aku mudik. Tuhan, bantu aku mudik. Hai tretan muslim. Apa Coki? Kamu sedang apa? Aku sedang berdoa biar bisa mudik. Ayo angkat tanganmu Coki. Ayo. Aku tidak mau. Aku ingin mudik. Kenapa kamu berdoa? Kamu tidak lihat video yang viral? Ya. Sudah berdoa, tetap suruh putar balik. Kan tidak ngaruh. Tapi mereka itu kurang lengkap Coki. Maksud kamu? Kurang lengkap mereka, makanya mereka suruh putar balik. Kurang kusyuk berdoanya. Bukan, mereka itu berdoa doang tapi usahanya kurang Coki. Mereka itu mudik naik L300, pasti disuruh putar balik. Mobil murah ya? Iya, saya naiknya ini Coki. Waduh. Wah. Ini pasti nggak harus putar balik dan berhasil mudik. Makanya ayo kita mudik. Jangan. Kamu tidak boleh mudik. Tuhan bantu aku. Halo, stop nih. Kak, Ada apa nih? Tolong Kak, dia mau mudik Kak. Tidak. Loh, kan nggak boleh mudik, sedang ada larangan mudik. Betul Kak, Oh, dia nggak ingin boleh. mudik. Tolong Kak. Saya lagi foto. Udah, stop. Daripada ribut di sini, kita ke dalam aja, kita ngomongin baik-baik. Gimana? Oke, Jadi nggak setuju? kamu ke dalam. Setuju Kak? Oke. Aku ingin ke kantor polisi saja. Aku ingin ke kantor polisi. Coki orang mau mudik malah diajak ke kantor polisi. Bu, karena ini Malah adalah nggak bisa mudik lagi nih kita saya. buka masker dulu deh. Kita buka masker dulu aja Kak ya. Karena ini tretan muslim. Kenapa Coki? Ingin memberikan pengertian kepada Anda, Oh. orang-orang keras kepala yang tetap ingin mudik sampai nerobos-nerobos dan membahayakan masyarakat sekitar. Ya udah, jadi saya hari ini mau dikasih pengertian. Betul, dan kebetulan kita sudah menghadirkan dua orang yang memang cukup bisa memberikan pengertian. Bukan kebetulan, ini kantor mereka. Bukan kebetulan, kita yang kebetulan ada di sini. Tidak boleh mengumpat di sini. Betul. Coki. Kita kenalan dulu dengan Kak siapa? Nama saya Bribtu Rani. Bribtu Rani, Kak Bribtu Rani dan juga Saya Bribtu Anissa. Bribtu Anissa. Ada Bribtu Rani dan Bribtu Anissa. Kalau begitu kita langsung mau nanya-nanya aja nih Kak tentang Larangan mudik ya? larangan mudik. Sebelum kita masuk ke larangan mudik, ini kan banyak banget nih hal-hal yang viral nih gara-gara Iya. larangan mudik kan. Iya, betul. Sepertinya masyarakat kita nih masih banyak beberapa yang tetap pengen maksa. Iya. Tetap pengen memaksakan ingin mudik. Dan bahkan dengan cara-cara yang kreatif. Iya, betul. Salah memang, tapi kreatif harus diakui. Kreatif banget bro. Kreatif harus diakui, tapi Anda salah. Ya, karena memang melanggar aturan. Karena ya, melanggar mudik, aturan. ya. Misalnya yang seperti apa tretan Salah satunya yang sampai masuk ke truk sayur waktu itu. Iya, Dia betul. sayur. Nah itu yang ditangkap sayurnya apa orangnya? Itu kan cara kreatif contoh Coki. Betul. Maksudnya saking pengennya mudik. Iya, gitu. iya, iya. Terus ada yang sampai nerobos juga. Tapi mungkin sebenarnya kalau misalnya ketahuan nih, misalnya dia ngumpet di dalam truk sayur, itu penanganannya sebenarnya diapain sih Kak? Ya, sebenarnya sama seperti kita menilang. Sebenarnya sama seperti kita menilang, lalu kita memberikan himbauan kepada mereka bahwa mudik tahun ini tuh dilarang. Karena untuk memutus rantai COVID-19. Terus ada apa lagi yang viral ternyata? Ada apa lagi ya itu? Apa orang nerobos pelang-pelangnya diterobosin gitu. Itu gimana itu Pak? Nah kalau misalnya kita menerobos gitu Kak, itu bisa kena tindak kriminal nggak? Kalau misalnya ada beberapa yang viral juga kan Kak, yang bahkan sampai menabrak petugas yang memang lagi berjaga pada saat itu. Itu bisa kena tindakan kriminal atau gimana Kak? Bisa, karena kan ada korban di situ. Ada korban, karena kan dia posisinya juga, lajunya juga kencang. Pada saat kita penyekatan, dia nggak mau,
akhirnya dia nerobos dan itu kan ada korban. Gitu. Pokoknya patokannya selama di situ ada korban, pasti itu bisa diusut ya Kak? Pasti. Oke. Nah, misalnya gini Kak, ada lagi nih alasan-alasan netizen kan kreatif nih. Iya. Kadang mereka bilang, enggak saya bukan mau mudik, saya mau ngelihat tambak lele saya di kampung. Nah, itu dia. Nah, tapi ada gitu kan Kak? Ada. Nah, itu gimana tuh Kak menangani kayak gitu? Misalnya Ikut nggak alasannya- akhirnya ke Tambak Lili? Takutnya kan, ya udah saya percaya, tapi saya ikut kamu. Gitu. Itu gimana kalau menangani yang gitu-gitu Enggak, Kak? kita misalnya? dari pihak kepolisian tetap memeriksa surat-surat kelengkapan kayak seperti SIKM, hasil dari antigen ya kan, karena Iya. keluar dari lingkup Polda Metro ya itu memang harus punya SIKM dan surat-surat antigen, hasil dari antigen atau PCR Oke, gitu. oke. Kalau memang mereka tidak ada bukti-bukti seperti itu SIKM ya mereka harus mau nggak mau kita harus putar balik dan kembali ke Jakarta. Walaupun memang benar punya tambak lele. Tapi kan itu tidak masuk persyaratan untuk Iya, bisa betul. keluar dari situ gitu. Surat tugas, Ada surat tugas, ada SIKM dan hasil Ya, antigen. itu misalnya ada yang ngumpet di sayur, ada juga yang mobilnya ditaruh disusun-susun Di pakai towing. truk gitu, di towing Di juga, towing. di towing. Itu jadi referensi untuk next time jadi lebih peka lagi nggak sih Kak? Biasanya? Iya Iya, pasti. pasti. Jadi kayak Lebih waspada semacam ya? mungkin kayak seperti ambulan pun itu jadi seperti itu Dicek tetap Kak kita dalamnya? cek karena Iya. sebagian besar pun Iya. tidak bisa dihiraukan. Beberapa dan masyarakat pun ada yang Ada yang pakai pernah ambulan? pakai juga Kak? ada. Karena kan netizen terlalu pintar ya sekarang ini Mohon tuh. maaf, Anda kalau pakai ambulan yang sakit beneran naik apa? Gojek begini, di motor. Tolong jangan. Tapi juga pasti aparat bisa melihat mana Iya, yang palsu, iya, mana yang betul. enggak. Betul. Aku mau tanya Kak, apakah pada saat apa? Pasien udah mudik ya? Mudik kamu? Wah, saya memang sekarat, Pak. Ya, pasti aparat Itu beda bisa. lagi. Beda-beda. lagi ya. Nah, berarti biasanya tolong kasih tips dong Kak, siapa tahu ini bisa berguna untuk yang nonton. Bagaimana untuk membedakan pada saat orang bohong atau enggak? Ini kan bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari juga. Oh, melihat ciri-ciri orang yang berbohong ya? Iya, misalnya gimana Kak? Kakak bisa kasih tips nggak? Misalnya Ya. contoh. Apa langsung panik gitu? Ya, biasanya mereka langsung panik atau gimana Kak? Biasanya kalau yang kejadian di lapangan tuh mereka langsung panik. Ketemu kita tuh panik mereka. Iya. Ketemu kita tuh panik. Terus juga kalaupun kita tanya mereka tuh gelagapan biasanya. Oke, Oh, Seperti berarti itu. orang gagap mencurigakan? mohon maaf kalau itu ini gelagapan. Ya, malah penjahat ya? Saya memang gagap. Enggak ya, berarti orang gagap beda. Tapi Kak, aku mau tanya Kak. Berarti Kak, pertama kalau misalnya dia bohong biasanya panik duluan. Ya. Panik duluan. Terus Kakak pernah nggak waktu lagi bertugas di lapangan, padahal Kakak lagi nggak mau ngapa-ngapain, cuma pengen lewat doang. Kebetulan pakai seragam aja, emang pengen. Terus orang panik sendiri gitu pernah? Iya betul, pernah itu. Iya, itu. Pernah serius ya? Sering. Bahkan kita lewat aja tuh kayak takut ditilang gitu Kayak loh. Padahal Kayak, emang cuman lewat doang. Cuman Iya, lewat kita cuma doang. mau lewat. Kita cuma mau lewat. Tapi mereka kayak yang ada polisi gitu. Oke. Padahal sebenarnya kan, ya ini mungkin juga sekaligus edukasi buat teman-teman. Tidak semenyeramkan itu kan Kak sebenarnya. Iya betul lah. Dan juga pada saat kita ketemu ada prosedur yang harus diikutin dan tidak semena-mena kan sebenarnya Kak ya. Dan jadi teman-teman nggak usah khawatir karena mohon maaf kakak-kakak di sini juga kan lewat jalan, nggak bisa lewat tempat lain. Masa kalau setiap kakak-kakak ini lewat kalian panik kan capek juga. Iya, Enggak, betul. enggak. Jadi nggak usah terlalu paranoid. Ya. Betul. Yang terakhir Kak, ada cerita-cerita lucu. Berarti banyak banget dong Kak cerita lucu Kak. Banyak. Kalau di lapangan, Banyak. yang pernah kakak alamin, misalnya ada nggak bisa diceritain, bisa di-share nggak di sini? Kalau untuk saya ya, Iya, kalau iya. untuk saya itu kayak tilang, entah dia itu panik ataupun dia lagi pura-pura pakai handset nih, pura-pura pakai handset terus dia kayak nggak dengar gitu. Kan jadi lucu kalau kayak gitu kan. Kalau pakai Serius Kak, dia pakai iya, headset terus pakai pura-pura handset, nggak dengar? Pura-pura nggak dengar. Iya, Itu ada iya. yang gitu. Gitu. Kalau cowok masih mending lah, it's okay. Tapi kalau perempuan kayaknya Gimana nggak banget? ini ya. Agak wadah Kadang ya? juga suka ada yang suka sampai mohon-mohon gitu sama kita. Oke. Itu cuman oke. kan kita kan menjalankan Tugas, sesuai tugas. peraturan. Iya, Nah, iya, iya. Kalau kakak sendiri ada nggak? Mungkin nangis ya. Nangis paling sering ya Kak? Nangis. Nangis. Itu perempuan tuh paling sering. Kak, kita nggak bawa SIM Kak, kita nggak bawa ini. Tapi kan memang udah salahan ya, mau Iya. diapain ya juga kita harus tetap menjalankan Tetap tugas. harus tugas tetap gitu ya? sesuai prosedur ya, mau nggak mau. Ya kalau nggak ada SIM, nggak ada STNK, nggak ada surat apapun, ya tetap kita
menjalankan tugas ya tetap kita tilang seperti Baik. itu. Oke, kalau gitu ini pertanyaan mungkin agak personal. Nah, buat kakak-kakak di sini kan himbauan jangan mudik juga berlaku dong untuk kakak-kakak. Berlaku. Nah, ini dia yang teman-teman tidak mengerti. Kadang teman-teman tuh suka menyalahkan pihak yang berwajib. Iya, betul. Padahal kakak-kakak ini juga tidak mudik. Ngurusin Anda ngumpet di sayur. Jadi sedih banget ya. Sedih loh sebenarnya. Maksudnya yang memang terikat dengan aturan ini ya semuanya ya kayaknya. Semuanya Semua gitu. pihak. Jadi tidak ada pembeda-bedaan. Bahkan kakak pun kan juga tetap harus bertugas kan. Iya. Betul. Oke, kalau gitu ada himbauan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Yang kreatif-kreatif tadi ya. Jadi untuk teman-teman di rumah nih yang mau pada mudik, Ya. untuk tahun ini jangan dulu mudik karena COVID-19 kan masih meningkat. Jadi untuk tahun ini diharapkan untuk jangan mudik dulu, tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Oke. Itu pesan utamanya. Oke, baik kalau begitu terima kasih ngobrol-ngobrolnya Kak. Terima kasih. Siap. Semoga kakak bisa tetap sabar ya menghadapi ujian dari netizen-netizen yang kreatif ya. Iya. Kreatif. Karena saya bukan petugas saja, kalau baca beritanya kadang sebel Kak. Iya betul Saking banget. aneh, kadang saya sebel. Kadang suka ada memprovokasi mereka tuh. Ada juga Ada, provokasi ya. Iya, ada iya. yang memprovokasi. Ngomong-ngomong soal mudik, Coki. Iya. Sudah berubah guys. Sudah berubah. Luar biasa sekali. Kantor polisi tapi gaib. Kenapa ini berubah, Coki? Ya karena kan di kantor polisi sendiri ada divisi-divisi Banyak yang divisi. bermacam-macam. Dan kita iya. bakal ngobrol dengan kakak-kakak yang ada di sebelah kiri saya. Bisa diperkenalkan Kak dengan siapa dan dengan siapa Kak? Sebenarnya buka masker dulu ya. Boleh. Silakan Kak. Sangat protokol kesehatan sekali ya. Benar. Iya, harus dong. Harus ya. Iya. Ya, saya Sela dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Dan Baik. ini teman saya. Saya Vivi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Kalau yang kakak berarti itu di bagian apa Kak? Kalau narkoba kan kita ngerti ya. Iya. Kalau kakak itu di bagian apa berarti? Kalau aku di bagian kriminal umum, Oh, kriminal Siap. umum. Oh, ada yang umumnya juga ya Kak? ada. Itu maksudnya umum tuh gimana? Umum kriminal umum ya juga ya. Iya kan, karena kan mungkin nggak banyak orang nggak tahu gitu kan. Kalau kami ya kriminal umum itu kan menangani kasus tindak pidana umum ya, yang Oke. dimana ada keamanan negara, terus ada perlindungan perempuan anak, ada kejahatan kekerasan gitu, ada harta benda juga gitu, Oke. sama resmob ya. Saya sebut ya. Oke, berarti memang sebuah tindakan kriminal yang Umum. Yang cukup umum. Sangat umum ya. Dengan yang sebenarnya itu yang tadi kakak handle ya Kak? Siap. Baik, berarti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kalau gitu kita mulai dulu dari yang bagian narkoba nih Kak. Ya. Ya, apa tuh? Kemarin itu kan ada lagi beritanya cukup santer terdengar nih. Hmm. Santer terdengar. Bahwa ada semacam apa sih istilahnya penggerbekan ya ke kampung Ambon ya Kak? Ya, betul sekali. Itu personelnya kalau kurang lebih ada 555 orang, betul ya Kak? Iya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah kenapa harus 555 Kak? Adanya 555. Oh, Iya. Dan dipasang semua. Maksudnya itu gerbek semua. digerebek semua. 500. 555 ya Kak? Ya, 555 anggotanya personilnya yang Personil. menggerebek Kampung Ambon tersebut. Gitu. Oh, itu kenapa personilnya harus sebanyak itu Kak? Ya memang karena itu kan satu kampung dan itu sudah terorganisir ya, terkenal kan Kampung Iya, iya, Ambon iya. seperti yang sudah kita tahu. Jadi Hmm. untuk penggerbekan Kampung Ambon itu tidak bisa hanya unit polsek atau polres yang harus lebih besar lagi. Oke. Makanya kemarin Polda ikut turun tangan seperti itu. Jadi memang harus ada upaya yang cukup besar dan Iya, terpadu betul juga sekali. ya Kak? Untuk bisa masuk sana. Nah, kalau kakak sendiri nih, kita masuk ke yang Kriminal umum. kriminal umum. Biasanya kasus yang paling sering kakak tangani itu yang kayak gimana sih Kak? Yang paling sering? Kalau aku kan di bagian keamanan negara ya. Ya. Aku lebih ke yang tentang politik, terus kebakaran juga kita juga nanganin juga ya. Oh, kebakaran Kasus juga? kebakaran juga. Kebakaran maksudnya? Iya, kayak kebakaran Kejagung kemarin, terus kan Oh. banyak ya tuh itu biasanya keamanan negara juga. Terus kita teroris juga kita juga pokoknya yang demo kemarin juga diamankan juga di tempat kita. Segala tindak pidana umum. Tindak pidana umum. Tidak umum. Iya. Ya. Kebakaran juga. Tindak pidana Kebakaran jenggot maksudnya. Nah, kemarin mumpung saya ada kriminal umum nih. Kemarin ada kasus babi ngepet. Nah, itu dia yang ingin saya Nah, tanya Kak. itu masuk umum apa nggak umum itu? Babi ngepet
itu bisa dilaporin kemarin akhirnya ditindak kepolisian nggak? Betul kan, kalau tidak salah dia kena undang-undang penipuan atau gimana sih Kak ceritanya Kak? Sebelumnya pertanyaan pertamanya dulu, kalau babi ngepet itu umum atau tidak umum? Kalau itu dulu. Dia masuk kriminal apa enggak itu, Bro? Iya itu dulu. Kita lihat dulu ya, tergantung dari kalau misalnya dia nyebarin isu dengan adanya babi ngepet itu benar atau enggak. Gitu. Kalau misalnya memang itu secara hoax, otomatis kan kemarin itu ditangannya di Polres Depok ya. Betul. Ditangani Polres Depok dan ada satu orang yang diamankan juga. Betul. Memang ada beberapa juga yang masih melalui menggunakan pendalaman pemeriksaan juga. Jadi sementara kayaknya di Polres Depok ditangani. Oke. Berarti dia itu kena tindak pidananya karena penyebaran berita hoax ya Kak ya? Iya, karena penyebaran berita hoax. Ngeselin bisa dilaporin polisi. Lagian nyebarin isu orang dituduh babi ngepet. Berarti ini juga semacam pelajaran buat kita bahwa penyebaran berita hoax itu juga nggak main-main ya, itu penanganannya pasti serius ya Kak ya? Iya serius banget, karena kan memang itu kan dia nyebarin isu yang nggak benar ya, jadi semua orang tuh nanggepinnya masa iya sih tahun 2021 masih ada gitu loh hal-hal seperti itu yang mistis seperti itu ya, kayak babi ngepet yang tadi katanya besar tiba-tiba jadi kecil menciut gitu ya kan, kalau kita lihat dari sosial media kan kita atau dari pengakuannya dia share tidak langsung ya, betul. Dari sinetron. Iya betul. Ini kan polisi nonton sinetron dulu. Tapi itu kuat itu yang jaganya, kenapa nggak ditiup lilinnya? Masa kan ditiup, berubah dong dia. Kalau kita pakai logikanya harusnya gitu ya. Benar. Kalau di TV itu kan gitu kan, ditiup lilinnya dia berubah. Benar. Itu berarti yang jaga lilin tuh kayak kuat banget gitu loh, kayak. Oh jangan sampai jangan sampai ketiup nih, jangan sampai ketiup. Nah ini juga pertanyaan kita berdua nih kakak-kakak. Kalau yang menyebarkan berita hoaxnya, ya dia udah jelas salah lah, karena kan ada undang-undangnya. Tapi kan sebenarnya itu bisa jadi besar karena warganya percaya juga. Kalau orang-orang yang percaya itu bisa diomelin nggak sih? Tapi nggak bisa ditindak. Nggak bisa ditindak ya? Ya itu nggak bisa ditindak. Tapi ya balik lagi ke diri kita. Apabila ada informasi kita cek dulu nih kebenarannya ya kan. Jangan asal langsung percaya begitu aja. Jadi kan jadi ramai seperti itu kan, jadi gaduh lah. Jadi kampungnya jadi gaduh. Di Depok. Iya. Dan mungkin yang memang harus ada pembuktian lebih lanjut ya. Tapi ini hipotesa saya aja nih Kak. Ini hipotesa aja. Jadi bisa benar bisa salah. Memang ada hubungannya antara narkoba dan kriminal umum. Loh, itu kan dia babi ngepet. Mungkin pada saat dia berimajinasi babi ngepet lagi dalam pengaruh narkoba. Mungkin bisa dites urin kan? Berhalusinasi dia. Berhalusinasi. Saran saja mungkin. Halusinasi, tapi kok bisa berubah bentuk seperti itu ya? Betul, kita tidak tahu. Warganya yang mungkin juga. Oke Kak, ini kita pengen ngeliat sisi lain nih. Kita pengen ngeliat sisi lain dari profesi Kakak. Kita nggak usah ngomong yang serius-serius lah. Ini kan yang serius-serius sudah. Sisi lain, ada cerita lucu nggak pada saat lagi bertugas? Soalnya kan image-nya kan kayaknya harus selalu serius. Di divisi Kakak misalnya, ada cerita yang Kakak ingat sampai sekarang yang lucu nggak? Lucu sih enggak ya, cuman kalau hal yang paling menarik yang saya ingat sampai sekarang ya, menemukan sabu itu di dalam underwear perempuan. Ya, dan dia dilapis sabu itu panas ya kalau di kulit gitu ya. Kok tahu? Kan saya nonton film. Oh gitu. Ada Breaking Bad namanya. Di sini deg-degan Pak, kita tahu sedikit tentang kok tahu nggak ada. Ya, itu aja sih, itu aja yang saya paling geledah. Ada sekitar 100 gram, 1 ons di dalam underwear yang sedang dipakai. Iya betul. Lagi dipakai Kak? Iya, itu waktu itu kejadiannya di bandara, dia mau menyelundupkan. Iya gitu, mau ke daerah Makassar kalau nggak salah. Oke baik. Dan memang kalau misalnya dia wanita, yang menggeledah harus wanita. Iya betul dong, kalau nggak boleh laki-laki. Selain bukan muhrim, memang ada aturannya. Karena ada aturannya. Iya betul. Harus mempertimbangkan bukan muhrim. Iya betul, karena kan mereka juga punya hak gitu. Kita nggak boleh. Hukum Indonesia kan juga ada hukum agama. Kita kan menyerap hukum agama juga. Iya. Berarti ngomong-ngomong soal narkoba, saya penasaran dari dulu. Bener nggak ada isu bolpen narkoba?
Iya, itu karena pernah dengar ini ngomong ada ahli narkoba, ini penting banget. Itu sebelum saya jadi polisi itu kejadian itu. Ada bolpen wangi. Makanya pulpennya wangi. Itu masih SD saya. Iya, itu polisi narkoba. Dulu itu kejadian dulu itu saya masih sekolah SD ya. Kalau sekarang kita tidak pernah menemukan yang seperti itu. Oke. Cuman yang kayak perangko memang ada. Ya. Apa namanya? Ada. Ini dipancing. Apa namanya? LSD. Atau apa? LC. Ya, itu saya tahu karena Jimi Hendrix. Ya, saya Iya. Oh, mau jenis perangko. Dia ditaruh dia. Ya. Karena nonton di Hollywood ada film Hollywood ada. Nah, kalau kakak di divisi umum gimana kak? Ada cerita menarik gak kak? Kalau aku dulu pernah ya. Jadi kan kemarin kan kita kan lagi yang rame-ramenya orang masa aksi mahasiswa yang pada demo ya. Terus ada yang kerusuhan juga yang di DPR gitu. Betul. Jadi waktu itu ada yang anak SMP, tahu kan? Tahu. Nah, jadi waktu itu ada anak SMP yang ketangkep. Terus biasalah kita interogasi. Terus kan dijemput sama orang tua. Pas dijemput orang tua, sebelum saya tanya, emang anaknya agak keperempuanan, laki-laki tapi agak keperempuan-perempuanan ya. Feminim. Iya, feminim banget. Terus pas ini dijemput sama orang tuanya, dia nggak mau, dia malah di belakang saya. Dia bilang, aku ikut ibu aja, aku nggak mau ikut bapak aku. Terus habis itu, jadi saya ngobrol sama orang tuanya, terus ya ternyata bapaknya galak sama anak ini. Terus kan saya coba menyampaikan lah kepada bapaknya gitu. Terus dia di belakang gini, oh enak dimarahin lo sama bawa polisi. Itu tuh yang benar-benar gak bisa lupain tuh kayak, bu saya di sini aja nggak apa-apa bantuin ibu saya nyuci piring kayak di sini. Itu di rumah, kalau mau di rumah ikut saya nyuci piring ya, saya bercandain gitu kan. Dia bilang, saya nggak apa-apa bu di sini saya bantuin ibu deh, saya bisa ngetik kok bu, saya bisa ngetik, saya nyapu. Terus pas saya bener-bener ngobrol sama orang tuanya, ada pada depan dia di belakang saya, emang enak loh, gitu-gitu ayahnya digituin. Akhirnya dia kerja di bagian apa nih? Pencucian piring. Oh nggak sampai. Nggak tahu. Oh nggak sampai. Berarti sebenarnya dari komitmen yang kita dengar tadi ada penggerebekan yang bahkan itu usaha terpadu ya kak sebenarnya. Itu menunjukkan komitmen dari pihak kepolisian untuk menunjukkan perang terhadap narkoba sebenarnya. Ada war on drugs gitu dan lagi-lagi kepolisian sebaik-baiknya berusaha tetap akan jadi satu instansi yang sendirian kalau tidak dibantu oleh teman-teman juga ya kak ya? Harus ada peran dari masyarakat itu sendiri juga. Betul. Untuk memerangi narkoba dan kejahatan itu. Betul. Jadi mungkin ada yang ingin diimbau lagi kak? Ya, saya cuma berpesan jauhi narkoba dan kejar prestasi. Betul, kejar prestasi. Kalau dari kakak? Untuk kita jangan mudah terpengaruh sama berita-berita yang memang belum tentu benar ya. Kita harus cross check lebih awal. Jadi jangan gampang terprovokasi. Betul. Dan untuk anak cowok yang berlindung di balik Mbak, ada yang mau disampaikan kalau nonton? Mohon maaf ya kan tidak di sini. Oh tidak di sini. Atau mungkin kalau Anda nonton silakan komen. Oh itu saya gitu ya. Silakan komen. Baik kalau begitu. Kalian bisa lihat bahwa sebenarnya teman-teman yang bekerja di sini juga manusia biasa juga, asik juga dia ngobrol, nggak kaku juga. Ya memang ada pertanyaan jebakan, tapi itu juga cuma bercanda. Jadi mereka sama aja kayak kita. Jadi mari kita bekerja sama untuk memerangi apa yang salah dan tetap taat hukum.